1 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya baca, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Next, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang sekarang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat 16. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apa engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Bapak Ibu kalau lihat ayat yang kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, maka kita harus mengerti begini bahwa keluarga adalah institusi yang pertama kali dibangun oleh Tuhan. Jadi institusi yang pertama kali dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini bukan sebuah kota, bukan sebuah negara, bukan juga satu bisnis, bukan satu kerajaan, tapi institusi pertama yang dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini adalah family, adalah keluarga. Nah, keluarga juga merupakan benteng terakhir yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk menahan, untuk melawan, bahkan untuk meruntuhkan cara-cara yang dibangun oleh setan untuk menghancurkan nilai-nilai yang Tuhan taruh dalam sebuah keluarga Kristen. Wow, itu berarti keluarga begitu sangat amat penting. Ingat baik-baik bahwa ketika Tuhan mau pilih seorang nabi, maka Tuhan datang kepada satu keluarga. Ketika Tuhan mau pilih seorang raja, maka Tuhan datang kepada keluarga Isai dan memilih Daud dari situ.
Ketika Tuhan mau pilih seseorang, maka Tuhan selalu datang kepada keluarga. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana nilai-nilai kerajaan Allah diinfuskan di situ. Apa yang harus keluarga Kristen lakukan? Kalau keluarga Kristen adalah institusi yang dibangun oleh Tuhan. Dan hari-hari ini, setan mencoba untuk menghapuskan gambaran Tuhan di muka bumi ini, bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Setan mencoba menghapus itu. Tapi saya percaya bahwa setan bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan. Setan bisa menghancurkan bangsa-bangsa. Setan mungkin bisa menghancurkan bisnis. Tapi setan tidak akan mungkin menghancurkan keluarga-keluarga Kristen yang berdiri di atas firman Allah. Ada keluarga-keluarga yang hancur, ya. Tapi saya percaya apa yang dibangun oleh Tuhan akan terus tetap berdiri untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah melalui keluarga. Karena itu kita perhatikan bahwa pernikahan Kristen begitu sangat amat penting. Bukan lagi penting, tapi saya tambah begitu sangat amat penting. Katakan amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Bahwa keluargaku begitu sangat amat penting di hadapan Tuhan. Nah, apa yang harus keluarga Kristen lakukan? Yang pertama adalah begini. Yang pertama, kita menikah, harus menikah dengan orang seiman. Kita menikah, harus menikah dengan orang seiman. Bahkan saya tambahkan bukan cuma seiman, tapi harus takut akan Tuhan. Dan kalau kita sudah menikah, maka kita harus setia sampai maut memisahkan, atau setia sampai mati. Nah, pernikahan Kristen adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Wow. Pernikahan Kristen adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Yesus adalah kepala, Yesus adalah mempelai laki dan kita adalah mempelai perempuan. Haleluya. Dan di dalam pernikahan tidak boleh ada perceraian. Saya ulangi, di dalam pernikahan tidak boleh ada perceraian. Kenapa? Karena memang Tuhan menentang perceraian. Karena ini adalah institusi yang sangat holy, sangat kudus, dibangun oleh Tuhan sendiri, maka tidak boleh ada perceraian. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu siapa kita sampai kita mau ceraikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Wow. Karena itu kenapa kita perlu mulai dengan mencari pasangan, harus menikah dengan orang yang takut akan Tuhan atau dengan orang yang seiman. Karena tidak boleh diceraikan oleh manusia. Anda mungkin pengacara, Anda mungkin orang hukum, Anda mungkin tahu hukum secara hukum keadilan, tapi hukum Tuhan ini tidak boleh diutang-atik. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang sendiri, bukan pendeta Luther Dias. Tuhan yang bilang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa tidak boleh diceraikan? Karena ini merupakan sebuah rahasia besar antara Kristus dengan jemaat. Di dalamnya ada ikatan kasih, cinta, kesetiaan, komitmen yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Dan Tuhan minta sebaliknya dari gereja. Dua berkata, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Terjemahan lain berkata bukan cuma besar, rahasia ini luas, rahasia ini dalam. Jadi ternyata institusi yang dibangun oleh Tuhan, itu sangat dalam, sangat luas artinya bagi kita. Bahwa dengan keluarga-keluarga yang kita bangun, yang kita cari pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan, itu akan membuka wawasan kita tentang sebuah kehidupan
sebuah hubungan ilahi antara Tuhan dengan jemaat, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan istri, antara kita dengan suami. Bahkan Alkitab berkata setia sekalipun ada perbedaan. Makanya kita menikah bukan untuk saling merubah. Bapak Ibu tulis di situ, kita menikah bukan untuk saling merubah, tapi saling memprioritaskan. Katakan amin 100.000 triliun kali. Kalau kita menikah untuk saling merubah, kacau keluarga itu. Karena yang istri bilang gini, papaku bilang, mamaku bilang begini. Yang suaminya bilang gini, mamaku juga bilang, papaku juga bilang. Jadi menikah bukan untuk saling merubah. Menikah bukan untuk saudara dan saya menjadi sama, karena laki perempuan itu beda. Perempuan pakai perasaan, laki pakai logika. Ya. Laki itu kalau bikin salah, laki-laki kalau bikin salah langsung lupa. Perempuan kalau ingat kesalahan suami, ingatnya bertahun-tahun. Kalau hari ini suami lakukan salah, yang istrinya bilang begini, kemarin kamu baru buat salah. Suaminya tanya kapan? 1 tahun yang lalu. Dia bisa cerita detailnya. Lakinya yang mana ya? Yang mana ya? Bikin salah cepat lupa kalau laki-laki. Yang perempuan ingat kesalahan dan susah melupakannya. Itu perempuan, satu pakai perasaan, satu pakai logika. Kalau bertengkar juga beda. Yang perempuan bilang, aku rasa. Yang laki bilang, aku pikir, aku rasa, aku pikir. Kalau dikasih ritme, lagu dandut. Aku rasa, aku pikir, aku rasa, aku pikir. Tapi dengan adanya perbedaan yang banyak itu, Tuhan mau kita setia di situ. Katakan, saya harus setia dengan suami saya, dengan istri saya, amin, 1 juta triliun kali. Haleluya. Bahkan lagu pernikahan pun, teng, 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 itu udah bunyinya beda. Lagu pernikahannya bunyinya seperti itu, teng 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 teng. Kalau dilanjutkan bunyinya teng 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 dang 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 dadadadadang dang dang. Itu lagu peperangan. Jadi masuk dalam pernikahan adalah awal daripada sebuah peperangan, di mana kita harus menerima seseorang apa adanya, perbedaan, kelebihan, kekurangan kita harus terima dan harus setia sampai maut memisahkan. Wow, perbedaan antara laki dan perempuan adalah anugerah. Haleluya. Bukan suatu alasan untuk menjadikan masalah untuk cerai. Atau masalah untuk pisah. Tapi perbedaan adalah sebuah keindahan, bukan musuh atau lawan. Ada banyak orang yang menjadikan perbedaan dalam keluarga, jadikan suami sebagai musuh, istri sebagai musuh, atau istri sebagai sansak, sehingga istrinya benjol-benjol kiri dan kanan, karena suami jadikan istrinya sansak, hidup. Di sini tidak ya, puji Tuhan. Tapi perbedaan antara laki dan perempuan adalah anugerah. Tulis di kolom komentar, perbedaan laki dan perempuan adalah anugerah bagiku. Wow. Dan bukan alasan untuk menjadikan itu sebuah masalah. Apalagi sampai pada perceraian, apalagi sampai pada kekerasan dalam rumah tangga. Kesetiaan akan mengikat perbedaan, akan mengikat beda pandangan, akan mengikat segala culture yang berbeda, akan mengikat dari sebuah cara didikan yang berbeda. Kesetiaan akan menjaganya, sehingga kita tetap berjalan sampai pada akhir. Dan Alkitab berkata begini, ketika kesetiaan mengikat, setia sekalipun ada perbedaan, ketika di dalam kesetiaan dibangun, maka Alkitab berkata ada unsur-unsur submission, penundukan diri. Istri harus tunduk pada suami, bukan tanduk suami. Ada banyak yang sakitnya migrain karena suka tanduk suami. Pak, tunduk itu bagaimana? Tunduk artinya semua keputusan ada pada suami, bukan berarti istri itu pembantu. Tapi Alkitab mengajarkan istri itu teman sepadan. Beberapa hamba Tuhan berkata, suami kepala, istri leher. Yang menggerakkan kepala ini kan leher, seperti itu saudara ya. Berarti bahwa kerjasama yang baik.
Teman sepadan, istri bukan pembantu dari suami. Ya, istri tugasnya bukan pembantu, tapi istri adalah rekan kerja dari suami. Haleluya. Disuruh dikatakan tunduk di sini artinya menundukkan diri pada keputusan yang diambil seperti jemaat tunduk kepada Kristus dan Kristus mengasihi jemaat. Demikian pun istri kepada suami dan suami kepada istri. Suami kepada istri adalah mengasihi. Sedangkan istri kepada suami adalah tunduk. Kita kepada Tuhan adalah submission. Yes, Lord. Bahkan Sarah memanggil Abraham dengan sebutan Tuan. Haleluya. Apakah Anda panggil suamimu dengan sebutan Tuan? Itu yang membedakan antara beda pacaran dengan beda sudah nikah. Betul? Waktu orang pacaran itu Bapak Ibu. Ya, belum panggil sayang lagi, sudah iya ya apa kabar? Itu pacaran. Ya. Nanti kalau udah nikah anaknya 3, dikatakan ini sayang, aku ini lagi sibuk, lagi ngurus anak, lagi ngurus ini, lagi masak, macam-macam. Ya. Masa pacaran itu ada kalanya kalau apa-apa yang wanita tersentuh di batu dimarahin. Kurang ajar siapa yang taruh batu di sini, batu dimarahin. Tapi kalau anaknya 3 tersentuh pada batu yang sama. Yang suami bilang kepada istri, mata lo taruh di mana? Beda. Masa pacaran, masa udah nikah. Kalau pacaran itu, saudara, belum jatuh lagi udah mau pegang saudara, mau nada, mau jatuh mau nada. Ada kalanya kalau nggak jatuh, ngomong begini, sayang, coba jatuh sayang. Coba kamu jatuh. Mas saya beritahukan itu pacaran. Makanya mari saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa Alkitab mengajarkan istri yang harus tunduk kepada suami. Dan suami harus mengasihi istri. Adalah kewajiban suami melindungi istrinya. Ketika suami melindungi istrinya sama seperti Tuhan mengasihi jemaat, melindungi jemaat, maka kita akan melihat keluarga-keluarga Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Tunduk artinya begini, bahwa ada hal yang perlu kita ngomong, ada hal yang perlu kita diskusi, dan keputusan pada suami. Kalau salah, yang penting kita ngomong. Karena Tuhan akan bisa bicara kepada suami. Kecuali kalau suami ajak buat dosa, jangan Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau misalnya keputusan diambil, Bapak Ibu udah ngomong, dia tetap putuskan seperti ini, Bapak Ibu ikut, Ibu-ibu ikut. Jangan melawan, karena Alkitab ajarkan tunduk di sini adalah seperti seorang hamba tunduk kepada tuannya, doulos. Doulos itu sebenarnya budak. Tapi kan istri kan bukan budak daripada suami. Bukan. Tapi saya pakai istilah teman sepadan, teman kasih karunia. Ya, mereka adalah sebuah tim yang kuat. Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 24-25. Efesus pasal 5 ayat 24-25. Berkata begini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan sekali-sekali. Tapi perhatikan ayat yang kelima, ayat 24. Dalam segala sesuatu. Tunduk dalam segala sesuatu. Wow, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami bukan cuma mengasihi istri, tapi sampai menyerahkan nyawa bagi istri. Melindungi, protect istri. Itu suami, artinya Tuhan bicara tentang apa? Bukan cuma mengasihi, tapi bertanggung jawab bagi keluarga itu. Makanya ada beberapa kriteria bagi anak-anak muda yang mau cari pasangan hidup. Alkitab memberikan contoh beberapa cara untuk mendapatkan pasangan hidup. Alkitab yang kita punya itu sangat amat lengkap. Sampai jintan ketumbar pun, bawang putih pun ada. Bahkan hukum yang paling lengkap di dunia ini ada pada Alkitab, itu hukum orang Israel. Saya nggak lihat hukum di bangsa-bangsa mengatur cemar kain atau waktu wanita datang haid, nggak ada. Tapi Israel punya hukum mengatur sampai datang cemar kain pun diatur, saudara. Bahkan jintan ketumbar pun ada di situ.
Bahkan cara untuk mendapatkan pasangan hidup pun ada di situ. Ada beberapa contoh dapat pasangan hidup dalam Alkitab. Pertama adalah contoh daripada, yaitu Yusuf. Yusuf itu punya karakter, ya, punya karakter sehingga akhirnya dikasih Asnat, anak Imam Dion Potifera. Kemudian kalau saudara perhatikan, contoh adalah Ishak. Ishak itu pakai jembatan. Eliezer yang pergi cari. Mungkin Anda pakai jembatan, saya suka sama dia, kamu pergi kasih tahu, saya suka sama dia, dia begini, akhirnya dipertemukan jadi suami istri, pakai jembatan. Yang berbahaya kalau jembatannya putus dan banjir. Ya. Kemudian yang berikut adalah tipikal Yakub, kerja keras 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, rasanya beberapa hari saja saking cinta. Jadi kalau lihat laki-laki yang kejar Anda WhatsApp beberapa kali, lalu wanitanya nggak balas, lalu putus asa, wah orang ini tidak akan tahan dan tidak bisa bertanggung jawab one day nanti. Ya, carilah orang yang betul-betul bertanggung jawab, yang mengejar Anda, yang bisa melindungi Anda, bisa menjaga Anda, bisa mengasihi Anda dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikut itu adalah Boaz dan Ruth ketemunya di ladang pelayanan. Wow. Saya ketemu dengan istri di ladang pelayanan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas berkata begini. Alkitab dengan jelas berkata, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan, apa saudara? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada korban, ada sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap keluarganya. Dan jangan melakukan kehendak dunia atau setan-setan ketika kita hidup sebagai suami istri. Ketika saudara dan saya tunduk kepada istri, tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, maka kita memproteksi keluarga kita, tidak disusupi oleh cara-cara duniawi, oleh tipu daya setan. Roma pasal yang ke-7 ayat 1-3 berkata begini. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum ketika suaminya, selama suami itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Sampai ayat yang ketiga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Haleluya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, maka di situ ada sebuah komitmen dan ada sebuah hukum yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka menghargai yang namanya institusi keluarga. Katakan amin. Bahwa laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita lain selama istrinya ada. Itu namanya berzina ketika laki-laki itu pergi dengan wanita lain. Atau wanita itu pergi dengan laki lain. Itu berzina namanya. Firman Allah dengan jelas berkata seperti itu. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tanya. Saya akan coba menjawabnya. Jadi hal yang pertama yang kita belajar di story hari ini adalah menikahlah dengan orang yang seiman atau yang takut akan Tuhan dan harus setia sampai mati. Kenapa kalau enggak setia sampai mati? Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tarikan dari dunia ini dan tipu daya setan yang coba untuk menghapuskan gambaran Tuhan di muka bumi ini. Gambaran Tuhan itu adalah keluarga
Yang Tuhan mau kita bangun sesuai dengan firman-Nya di muka bumi ini. Yang kedua begini. Alkitab melarang kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Jelas. Saya ulangi Bapak Ibu. Alkitab melarang kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Atau bagaimana kalau saya sudah menikah dengan orang yang tidak seiman? Ini kan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau saya menikah dengan orang tidak seiman? Kalau hari ini Bapak Ibu tanya, Pastor, harusnya bagaimana? Kalau belum nikah, saya katakan lebih baik jangan. Tapi kalau sudah menikah, ini nasihat Alkitab. Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah menikah dengan orang yang tidak seiman? Maka salah satu pasangan, Alkitab mengatakan, menguduskan pasangannya. Menurut 1 Korintus pasal 7, ayat 1 sampai 16, salah satu ayatnya tadi berkata, ayat 12, ayat 13 berkata, maka salah satu pasangan menguduskan pasangannya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Alkitab memberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk saudara dan saya membangun keluarga ketika pasangan Anda tidak seiman. Loh, ada ayatnya ini. Menikah dengan orang tidak seiman, maka salah satu menguduskan pasangannya. Tapi nanti saya akan jelaskan kepada Anda terus. Supaya kita nggak cuma lihat satu ayat ini, tapi kita lihat apa yang Tuhan mau maksudkan kepada kita. Karena yang Tuhan kehendaki adalah damai sejahtera, yang Tuhan menghendaki adalah pertumbuhan rohani, dan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Alkitab juga jelaskan, kalau orang itu tidak beriman, itu tidak suka, mereka bisa berpisah. Yang penting di sini adalah damai sejahtera, ayat 13 sampai ayat 15. Dari 1 Korintus pasal 7 ayat 13-15 kita lihat lagi kembali. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Alkitab melarang jangan menceraikan laki-laki itu. Sebab di hati Tuhan, perceraian itu betul-betul sesuatu yang Tuhan gak suka. Ya. Tuhan gak suka. Kalau sampai Bapak Ibu sudah terlanjur menerima seorang yang tidak beriman, maka hidup Anda menguduskan suami Anda, menguduskan istri Anda, jangan menceraikan laki-laki itu. Nanti kita baca terus penjelasannya. Ayat 14, ini hikmat yang Tuhan kasih kepada Rasul Paulus. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Wow. Lalu ayat 15, ini kuncinya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Artinya boleh kawin lagi. Bisa kawin lagi, tidak terikat. Artinya boleh kawin lagi. Kenapa? Alasannya ini orang ini tidak beriman. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Wow. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Intinya di sini adalah bagaimana damai sejahtera kita bangun. Ayat di atas menunjukkan bahwa pasangan tidak seimbang. Itu akan membuat cara berpikir, cara bertindak, cara untuk kita hidup dan lain-lain
Akan ada sebuah perbedaan dalam cara berpikir, maksud saya. Dalam cara bertindak, itu seperti terang dan gelap yang tidak mungkin bersatu. Makanya Rasul Paulus berkata pada ayat yang ke-15, Rasul Paulus tidak melanjutkan ayat ini dan berkata bahwa mereka akan terus bertahan. Dia katakan, tapi kalau orang yang tidak beriman itu tidak mau bercerai, biarlah ia bercerai. Artinya diizinkan. Dan dia katakan dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tidak dikatakan bahwa saudara dan saya berzina, kemudian tidak ada jelas ini. Ini karena pemilihan yang salah. Makanya kalau tanya kepada saya, lebih baik kita mulai, lebih baik Bapak Ibu terlambat nikah, daripada Bapak Ibu mau cepat-cepat, tapi salah pilih orang yang tidak beriman, sehingga akhirnya membuat Bapak Ibu susah, apalagi kalau sudah punya anak, 3, 2, dan sebagainya, Bapak Ibu jadi sulit. Kan Tuhan menghendaki masa depan penuh harapan, Tuhan menghendaki damai. Sudah terlanjur cinta. Sudah terlanjur menyerahkan tubuh Bapak Ibu. Kalau sampai seperti gini, jangankan bersatu. Persamaan pikiran pun tidak mungkin. Bapak Ibu berdoa di utara, satunya berdoa di selatan yang tidak percaya. Haleluya. Makanya Alkitab menjelaskan kepada kita. Saya pikir Alkitab kita sangat jujur. Sangat jujur. Ya. Saya konseling begitu banyak keluarga-keluarga yang berbeda. Dan saya temukan bahwa yang sama-sama percaya Tuhan saja punya banyak masalah. Dan ada kalanya mereka sulit keluar daripadanya. Apalagi yang satu percaya Tuhan, satu tidak. Yang bingung itu anak-anak yang ikut kita. Mungkin ada yang berkata, tapi awalnya kok cocok ya Pak. Awalnya kok bisa sama Pak, hobinya sama, belum tentu itu dari Tuhan. Hari-hari ini ada ibu-ibu keluarga-keluarga orang tua yang membawa anaknya dan was-was. Jangan-jangan. Mulai hari ini kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang belum nikah, ambil mereka dalam doa, berdoa sungguh-sungguh kepada mereka. Supaya mereka menemukan pasangan-pasangan mereka yang takut akan Tuhan. Kalau cuma kok bisa sama ya, kok cocok ya, bisa saja cocok karena ukuran dunia. Cocok karena pikiran kita, karena pandangan mata kita tertipu. Karena waktu datang pacaran udah bawa harum, sudah semprot parfum. Sudah datang mandi, tapi ketika nikah, bangun tidur, buka mulut, tembok berubah. Udah lain, saudara. Saya katakan ini kepada Bapak Ibu. Karena itu harus pakai ukuran firman Tuhan, bukan ukuran dunia. Harus back to Bible, kembali kepada firman Allah, selaraskan diri dengan firman Allah. Kalau sudah begitu gimana? Jalan keluarnya ini Alkitab katakan. Alkitab katakan begini, firman Allah berkata begini, Alkitab dengan jelas berkata, tinggalkan mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Kita akan diterima oleh Tuhan dan dijadikan anak-anak Allah. Wow. Kalau ayat yang tadi kita baca di atas, 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 18, firman Allah dengan jelas berkata, 2 Korintus 6, 14 sampai ayat yang ke-18, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Untuk mengimbangi tadi 1 Korintus pasal 7, ayat 13 sampai 15. Lalu Rasul Paulus menjelaskan 2 Korintus 6, 14, ini kan lanjutkan tadi 1 Korintus, ini 2 Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ataukah bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Janganlah. Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 berkata begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara perhatikan gini, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16, terutama ayat 13 sampai ayat yang ke-15, tadi menjelaskan begini, kalau ada yang tidak seiman, boleh sama-sama. Karena yang istri menguduskan suami yang tidak percaya, yang suami yang tidak percaya menguduskan istri yang tidak percaya, istri yang percaya menguduskan suami yang tidak percaya. Tapi dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18 menjelaskan begini. Rasul Paulus dengan gamblang menjelaskan begini, tidak ada persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Antara kebenaran, kedurhakaan, antara Yesus dengan Belial, antara terang dengan gelap, tidak ada persamaan sama sekali. Artinya kalau gelap ya gelap, ya tidak percaya ya tidak percaya, ya terang ya terang. Tidak ada keseimbangan di situ. Lalu kita nggak bisa pakai kata cocok, cocoknya di mana? Ya gelap, ya terang, Yesus ya Yesus, berhala ya berhala. Percaya, ya tidak percaya, ya tidak percaya. Mau disatukan, nggak bisa. Gelap dengan terang nggak bisa dipersatukan. Ketika Bapak Ibu memaksanya, maka hancur institusi itu. Dan itu adalah strategi dan cara setan. Karena itu ayat di atas menunjukkan bahwa pasangan tidak seimbang itu adalah cara berpikir. Dan yang lain-lainnya itu seperti cara berpikir dunia. Jalan keluarnya apa kalau sudah terjadi, Pak? Firman Allah dengan tegas menjelaskan kepada kita. Keluar, tinggalkan mereka. Nah, tadi Alkitab katakan ini, tinggalkan mereka. Sebab Bapak Ibu sedang numpuk masalah. Bukan untuk Bapak Ibu saat ini saja. Tapi bagi generasi yang akan datang. Kecuali kalau yang tidak percaya mau percaya. Pertanyaan, sampai berapa lama? Bapak Ibu nggak tahu. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Anak-anak kita masih hidup dan lihat contoh yang kita tunjukkan di atas. Dosa perzinahan turun 10 keturunan. Penyembahan berhala 4 keturunan. Bapak Ibu pernah dengarkan khotbah itu? Haleluya. Dosa perkataan turun unlimited. Ketika gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Yang ada cuma ngomel. Yang ada cuma pertengkaran. Yang ada cuma kata-kata yang tidak membangun. Alkitab katakan dengan jelas, keluarlah kamu, tinggalkan mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Artinya ada hal yang Tuhan tidak mau Bapak Ibu lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Pilihannya menyenangkan Tuhan ataukah menyenangkan manusia. Ketika Bapak Ibu lakukan hal di atas, maka firman Allah berkata, kita akan diterima oleh Tuhan. Makanya ada begitu banyak orang yang problem, masalah, doa, sepertinya sudah berdoa bertahun-tahun karena ada tindakan yang salah, terutama dalam keluarga. Coba Bapak Ibu periksa. Sehingga kita tidak diterima. Kalau selama ini Bapak Ibu masih hidup dengan cara seperti itu, Alkitab berkata begini, kita tidak diterima. Makanya pilihan-pilihan kita menentukan penerimaan Tuhan. Ulangan 28 katakan gini, pilihlah hidup, pilihlah kematian, pilihlah berkat, atau pilihlah kutuk. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pilihan daerah abu-abu antara kehidupan dan antara kematian, di tengah-tengah saya pilih abu-abu, enggak ada. Bapak Ibu harus memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, itu pilihan.
Kita akan diterima oleh Tuhan. Kemudian dijadikan anak-anak Allah dan dia jadi Bapa kita. Maka ada pemeliharaan. Sebuah keluarga ilahi dibentuk. Wow. Anda diberkati sampai di sini? Yang percaya dan diberkati, saya katakan di situ, tulis di situ. Saya diterima dan dijadikan anak-anak Allah dan Yesus Bapakku. Amin. 1 miliar triliun kali. Haleluya. Jadi hal yang pertama, kita harus menikah dengan orang yang bukan cuma seiman, tapi yang takut akan Tuhan dan setia sampai akhir. Yang kedua, tadi dijelaskan begini bagaimana perlakuan kita dengan orang yang menikah beda. Menikah dengan orang yang tidak seiman, itu seperti apa? Alkitab dengan jelas, kalau itu udah terjadi untuk Bapak Ibu sekarang, maka istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. Kalau sampai Alkitab mengajarkan, satu yang tidak percaya itu mau tinggalkan, Alkitab biarkan saja. Bisa saja. Wow. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah begini. Kita lihat hal yang ketiga. Orang yang tidak dapat menikah. Orang tidak dapat menikah itu disebabkan oleh beberapa faktor atau beberapa hal. Coba kita lihat dulu Matius pasal 19 ayat yang ke-12. Matius ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Garis itu ya. Tolong di bold itu ya, ET. Memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Garis juga itu. Dijadikan demikian oleh orang lain. Dan yang berikut, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12 menjelaskan ada 3 jenis orang. Mengapa mereka tidak menikah? Yang pertama Alkitab berkata, karena dia dilahirkan demikian dari dalam rahim ibunya. Atau saya pakai istilah karunia sendiri, karunia selibat. Makanya kita nggak bisa ngotot kalau memang ini sudah punya karunia sendiri. Ya. Karena memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Sudah ditentukan dari awal lahirnya untuk tidak kawin. Bapak Ibu mau doa puasa, mau apa. Memang ditentukan untuk tidak kawin. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, dikatakan begini, kenapa orang tidak kawin? Karena perbuatan orang lain padanya. Tolong ditunjukkan ayat tadi kenapa dihilangkan. Konsentrasi. Matius 19 ayat 12 dikatakan begini, karena perbuatan orang lain. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Contohnya apa? Pernah dilecehkan, pernah diperkosa, pernah nikah lalu disakiti, ada kekerasan dalam keluarga, lalu nggak mau lagi nikah karena perbuatan orang lain. Atau kalau dia belum nikah, sebelum nikah sudah pernah dilecehkan atau sudah pernah mungkin sampai diperkosa dan sebagainya, diperlakukan semena-mena dan sebagainya secara fisik. Kemudian dia tidak mau karena perbuatan orang lain, akhirnya dia tidak mau nikah. Dan yang ketiga ini yang hebat. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Dia tidak mau nikah,
Karena dia mau jaga hidupnya hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Wow. Salah satu anak rohani kami itu dari Amerika, saudara. Dia seorang penginjil tinggi sekali. Tingginya 187 atau 188, tinggi banget. Ya. Dan dia panggil saya dengan istri, panggil dengan sebutan papi, dia katakan ini, saya tidak mau nikah. Saya tanya kenapa? Dia katakan ini, saya tidak mau nikah untuk menggenapi Matius 19 ayat 12 untuk kerajaan Allah. Saya katakan wow. Ada orang yang mengabdi untuk kerajaan Allah seperti itu. Tidak mau menikah. Karena kemauannya sendiri, kesadarannya sendiri untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, dengan apa yang saya jelaskan, pernikahan Kristen yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ini dijelaskan ada begitu banyak seri. Ada hamba-hamba Tuhan khusus yang hanya bicara tentang family. Mereka menjelaskan secara bagaimana hubungan suami istri, seks dalam keluarga, bagaimana suami istri mendidik anak-anak, bagaimana anak-anak dengan orang tua, bagaimana menarik. Ada banyak tema yang bisa diangkat. Tapi secara overall, kira-kira apa yang Tuhan mau dengan sebuah pernikahan Kristen, itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam ini. Dan saya berdoa malam ini, biarlah kita menerima ini, lalu mengoreksi kehidupan kita. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang anak-anak kita sedang kerjakan, apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, lalu kita bertindak dengan bijaksana dalam tuntunan damai sejahtera Tuhan, bukan lagi emosi. Karena ternyata Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Keputusan kita bisa salah, tapi Tuhan selalu sabar menunggu kita untuk kita kembali dan berjalan di dalam anugerahnya.